Mama Herdiana begitu ya, yang ada kabar bahwa Cinta Laura selain akan merilis single terbarunya yang berjudul Vida, juga akan ditunjuk sebagai duta kekerasan terhadap perempuan begitu ya. Nak? Belum ditunjuk, baru tapi akan. kita sudah bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kita sudah berbincang-bincang, sudah menyiapkan sesuatu strategi untuk membela hak-hak perempuan dan anak. Pesannya apa ya nanti ya? Karena di Indonesia banyak sekali wanita yang menjadi korban kekerasan ya, bisa KDRT, bisa kekerasan seksual, bisa kekerasan di dalam di kantor dan sebagainya. Dan dalam rumah tangga juga. Itu kadang-kadang ya itu seperti saya bilang, udah mereka menjadi korban tapi ujung-ujungnya mereka juga yang dihukum. Oke. Nah, Cinta dengan segala kepandaiannya dan sebagai public figure dan sebagainya, kita ingin menyumbangkan ilmu kita, popularitas kita untuk kebaikan. Oke. Dan apa pendapat juga bahwa sekarang ini media seperti media sosial itu juga bisa menjadi salah satu media bukan saja untuk menyebarkan informasi, tapi juga menjadi media untuk ada kekerasan juga terhadap perempuan terutama begitu. Apa pendapat Mama? Iya, sekarang di media sosial itu juga keterlaluan. Jadi netizen yang maha benar nih kadang-kadang kalau ngomong tuh betul-betul nggak pakai filter, nggak pakai apa. Sebenarnya di situ banyak sekali kayak apa tuh namanya Cin kalau bahasa Inggrisnya? Bully. Badan. Shaming. Body shaming dan sebagainya di sosial media. Itu tuh sebenarnya bentuk kekerasan juga. Kekerasan, dan kita akan memberikan informasi, awareness. Jadi Cinta akan memberikan awareness kepada orang-orang ini nih masuk kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu. Baik. Itu bekang dulu dong. Sukses buat Cinta Laura. Sukses juga buat Mama Herdiana. Mudah-mudahan juga bisa menyampaikan pesan ini mewakili banyak perempuan ya, terutama di Indonesia. Oke, baiklah. Ini ada satu perempuan lagi. Kalau kita bicara tentang media sosial ya, perempuan ini mengalami melaporkan ya sebuah agent travel gitu karena merasa tidak sesuai dengan yang dijanjikan, tetapi alih-alih justru dia yang dilaporkan pencemaran nama baik. Kita lihat profilnya berikut ini. 1 Maret 2019, Oki Agustina dan suami Gunawan Dwi Cahyo didampingi kuasa hukumnya Gus Bejo melaporkan Biro Travel Umroh penggelapan uang dan penipuan ke Polres Jakarta Pusat. Ia dan suaminya rugi 40 juta rupiah karena batal berangkat umroh seperti yang dijanjikan pada 24 Desember 2018. Selasa 9 Juli lalu, Oki dan suaminya dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan terlebih dahulu oleh pihak travel pada tanggal 16 Februari lalu. Mantan istri Pasha Ungu ini mengaku bingung karena pada bulan Februari ia belum membuat laporan dan pernyataan. Oki pun beranggapan pihak travel melaporkan mereka tanpa barang bukti. Seperti apa kronologi kasus yang menimpa Oki Agustina dan suaminya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Hukumnya Bang siapa Bang? Gus Bejo namanya, bagus banget ya. Jadi ini menarik juga sih, bukan menarik ya, ngeselin kalau buat Oki ya. Kayaknya Oki melaporkan sebuah agen travel gitu ya. Tapi pada saat dilaporkan dipanggil polisi bukan dimintai keterangan sebagai saksi pelapor gitu ya. Jadi sebelumnya pelapor udah. Tapi kamu ternyata dipanggil lagi, kamu yang jadi terlapor pencemaran nama baik dan dilaporkannya justru sebelum kamu melaporkan. Jadi mereka itu melaporkan laporan tanggal 16 Februari ya, tanggal 16 Februari melaporkan. Sedangkan aku sendiri baru ngasih statement itu saat aku diperiksa tanggal 1 Maret. Udah ada Saksi laporan polisi. pelapor tanggal 1 Maret, tapi dia dilaporkan tanggal 16 Februari. Kok bisa begitu sih? Bang Gus Bejo, Faktanya begitu. Faktanya begitu. Iya, tapi ini aneh nggak? Jadi makanya Oki mengatakan nggak ada buktinya kok gitu ya. Nggak pernah ngomong ke sosial media? Nggak pernah, aku nggak pernah. Masalah ini memang nggak aku sebenarnya nggak aneh di sih. media. Kenapa nggak aneh? Karena saya sebagai kuasa hukum sudah melaporkan dulu tanggal 12 Februari. Jadi yang memberikan statement itu saya, bukan Oki atau Gunawan gitu. Tapi kan secara hukum. Iya, secara hukum. Tapi yang dilaporkan Gunawan. Iya, yang dilaporkan Oki sama Gunawan. Oh, jadi Mas Gus Bejo sudah sebetulnya yang melaporkan dulu tanggal 12. Ya, tanggal 12. Terus tanggal yang Maret itu dia ngapain? Ini pemeriksaan saksi pelapor. Makanya baru kasih statement 1 Maret. Jadi sebenarnya kalau dibilang
statement dari kita nggak pernah ngeluarin statement sebelum Salah tanggal alamat 1 lah Maret gitu. laporannya. Mas Gus Bejo ini kan agak serem ya. Maksudnya ini konsumen gitu loh ya kan. Maksudnya melapor polisi itu untuk minta keadilan. Tetapi kenapa dia justru yang dilaporkan pencemaran nama baik? Kita akan bahas ya. Kok bisa kayak gitu sekarang ya? Jadi apa yang harus kita lakukan? Setelah berikut jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Dan Gus masih Jadi oke, kamu tuh ketipunya merasa ada yang ganjal itu kenapa sih? Pertama sih dari laporan aja ya, itu ngerasa kok perasaan kita ngasih statement tanggal sekian, baru kenapa kok ngelaporinnya sebelumnya gitu. Sebelum ada kami yang ngomong adalah Saya Yang ngomong Gus adalah Bejo gitu ya. Nah Gus Bejo ini sebenarnya yang merasa dirugikan tuh part mananya sih laporannya Oki sebetulnya? kalau apa yang saya lihat dari laporan itu, menurut saya kita bisa tangkis semua karena apa yang kita sampaikan itu memang fakta. Oke, yaitu? Jadi tidak perlu dirisaukan. Tapi yang perlu kita tekankan adalah langkah hukum ke polisi itu bukan akhir dari sebuah penyelesaian masalah. Kita masih welcome Membuka untuk penyelesaian, pengembalian uangnya. pengembalian uang, bukan malah ajak bertarung hukum di sini. Oke, jadi itu saja sebenarnya. jadi intinya sebenarnya adalah kita mau meminta hak uang kita yang ada di mereka Kembali, gitu. begitu. Itu aja sih intinya. Oke, jadi ini merasa ada lucu aja kok dilaporin aku Agustina sebagai pencemaran nama baik, padahal nggak ngomong apa-apa. Yang udah ngomong itu justru kuasa hukum. Kuasa hukum. Tapi padahal kalau kuasa hukum nggak bisa ya kalau lagi ngomong statementnya kita adalah menjalankan kuasa. nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Bisa dilaporkan tapi kode etik. Oke. Oh gitu ya. Oke, Iya. kalau gitu nanti kalau ada apa-apa aku hubungi Gus Bejo. Tepuk tangan dong buat bintang tamu saya hari ini. Gus Bejo, terima kasih banyak Ya, sudah ya. datang. Terima kasih juga Oke Agustina. Terima kasih buat Anda semua. Sampai Jumat kita ketemu lagi di acara Rumpi.